Oke, di video kita kali ini akan dijelaskan mengenai isi dari bab 2 itu seperti apa di beberapa bidang proposal PKM. Jadi di bidang yang pertama yaitu bidang PKM penelitian, di mana bab 2-nya itu berisi tentang tinjauan pustaka, di mana pada bab ini nantinya akan diuraikan mengenai hasil temuan peneliti lain yang diperoleh dari pustaka acuan, serta nantinya akan dijadikan sebagai landasan disusunnya proposal. Pada bab ini itu berisi atau merupakan rangkaian hasil yang sudah dikenali dan mempunyai beberapa alur pikir tentang terjadinya suatu peristiwa ilmiah dari suatu topik ilmiah yang akan dikaji atau diteliti. Kemudian lanjut ke bidang selanjutnya yaitu bidang PKM kewirausahaan, yang mana pada bab 2 ini berisikan mengenai gambaran umum rencana usaha, di mana pada bab ini nantinya akan diuraikan kondisi umum lingkungan yang menunjukkan potensi sumber daya dan peluang pasar, termasuk analisis ekonomi usaha yang direncanakan. Pada bab ini itu disajikan secara singkat agar dapat menunjukkan kelayakan usaha. Kemudian lanjut ke bidang PKM pengabdian masyarakat. Pada bab 2-nya itu tentang gambaran umum masyarakat sasaran, di mana pada bab ini nantinya akan diuraikan secara kuantitatif, baik itu jumlah, profil, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat sasaran yang akan diajak bekerja sama atau dilibatkan dalam kegiatan. Kemudian, kondisi dan potensi wilayah, baik itu dari segi aspek fisik, sosial, ekonomi, maupun lingkungan yang relevan dalam kegiatan yang akan dilakukan ini itu juga harus diuraikan gitu. Kemudian lanjut ke bidang PKM penerapan teknologi atau PKMT. Pada PKMT ini itu bab 2-nya itu tentang tinjauan pustaka, di mana tinjauan pustaka ini nantinya akan menguraikan secara ilmiah hal-hal yang relevan dengan persoalan atau kebutuhan prioritas mitra yang akan diselesaikan, termasuk nantinya berisi tentang solusi-solusi yang ditawarkan. Jika solusi yang kita tawarkan itu sudah pernah dipublikasikan oleh pihak lain, maka itu juga harus diungkapkan dalam tinjauan pustaka ini. Solusi yang ditawarkan itu dapat berupa karya orisinil maupun karya tiruan dari pihak lain. Kemudian lanjut ke bidang PKM selanjutnya, yaitu PKM Karya Cipta atau PKM KC. Bab 2-nya itu berisi tinjauan pustaka, yang mana tinjauan pustaka ini dapat acuannya itu dapat diambil dari skripsi, tesis, disertasi, buku referensi, artikel jurnal ilmiah, ataupun proceeding. Juga dapat diambil melalui internet, brosur, media cetak, dan sumber-sumber informasi lainnya. Yang paling penting dalam bab ini adalah terungkapnya informasi ilmiah yang relevan dengan spesifikasi awal dan atau akhir produk serta menjadi solusi yang bermanfaat. Gitu. Kemudian lanjut ke PKM gagasan tertulis, yang mana bab 2-nya itu berisi mengenai gagasan, di mana gagasan ini itu nantinya akan menguraikan tentang beberapa hal. Yang pertama yaitu kondisi terkini pencetus gagasan, bisa dapat diperoleh dari bahan bacaan, wawancara atau diskusi, observasi maupun imajinasi yang relevan. Kemudian yang kedua yaitu solusi yang pernah diterapkan untuk memperbaiki kondisi pencetus gagasan. Kemudian yang ketiga yaitu seberapa jauh kondisi pencetus gagasan dapat diperbarui atau dikembangkan jika gagasan tersebut nantinya akan diimplementasikan secara nyata. Kemudian pihak-pihak yang dipertimbangkan,
dapat membantu mengimplementasikan gagasan dan peran atau kontribusi masing-masingnya. Kemudian yang kelima ada langkah strategis yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan gagasan sehingga tujuan atau pembaruan yang diharapkan dapat tercapai. Kemudian lanjut ke bab 2 di PKM Karya Cipta. Di pembahasan ini dibahas mengenai penulisan tinjauan pustaka dalam proposal Karya Cipta dengan judul Robot X-Gemini Penekan Keypad berbasis Internet of Things sebagai perangkat pengisi pulsa listrik. Nah, tinjauan pustakanya ini itu berisi apa saja? Jadi penulisan tinjauan pustaka ini harus diperhatikan, yaitu bab 2 titik, kemudian tinjauan pustaka, di mana ini semua itu menggunakan huruf besar semua. Kemudian di enter atau ganti baris, kemudian diawali dengan penomoran 2.1 yang menunjukkan subbab pertama. Subbab pertama tentang apa? Tinjauan teknik. Tinjauan teknik ini isinya tentang apa? Isinya mengenai komponen-komponen ataupun alat-alat atau bahan-bahan yang nantinya digunakan dalam perancangan atau pembuatan robot X-Gemini penekan keypad ini tadi. Jadi dalam proposal ini ada SP32 yang mana ini merupakan penyebutan yang pertama. Karena ada lebih dari satu, maka diberi penomoran dengan penomoran 1 titik. Kemudian SP32 yang mana penomoran 1 dan 2.1 ini sejajar. Juga sejajar dengan awal penulisan dari bab 2 ini. Kemudian dijelaskan tentang ini tadi itu ESP32 itu dijelaskan secara mendetail. Kemudian secara dijelaskan kita berikan gambar sehingga nantinya itu si pembaca proposal ini nanti itu tahu, oh ini yang namanya ESP32. Jadi setelah gambar itu diberi keterangan kalau gambar ini itu ESP32, gambar 3 titik, ESP32. Lah, gambar ini tadi itu didapat dari mana? Itu dicantumkan di bawah keterangan gambar ini tadi. Dari HTTP ini. Kemudian diaksesnya tanggal berapa atau diambil gambarnya tanggal berapa? Tanggal sekian, pukul sekian, itu juga harus dicantumkan. Begitu juga dengan komponen-komponen maupun bahan-bahan lainnya. Nah, seperti ini dijelaskan. Seperti ini setelah diberi penjelasan, kemudian dikasih gambar agar nanti si pembaca itu tahu komponen atau bahan apa yang kita gunakan atau alat apa yang kita gunakan itu bisa mengetahuinya. Kemudian di bawah gambar dikasih keterangan itu gambar apa, kemudian diambil dari mana, dan diakses kapannya dan pukul berapa itu juga harus dicantumkan. Kemudian masuk ke subbab yang kedua, yaitu teknologi yang sudah ada, dengan penomoran 2.2. Kemudian dijelaskan teknologi yang ada itu apa. Yang teknologi yang ada ini itu masih berkaitan dengan judul yang kita bahas, judul yang kita angkat itu harus berkaitan. Di sini mengenai listrik pintar. Jadi dijelaskan dalam sebuah paragraf, listrik pintar itu apa sih? Listrik pintar adalah layanan listrik prabayar yang memungkinkan pelanggan untuk mengendalikan sendiri penggunaan listriknya sesuai kebutuhan dan kemampuan. Kemudian setelah dijelaskan dengan jelas, kemudian dikasih gambar. Agar apa? Agar si pembaca itu bisa tahu, bisa tergambar kan. Kemudian diberikan keterangan gambar ini itu tentang apa,
ambil dari sumber mana, dan diakses kapan, pukul berapa itu harus dicantumkan. Kemudian di subbab ini juga harus dijelaskan apa sih yang menjadi kelemahan dari teknologi yang sudah ada ini, gitu. Nah, di proposal kali ini itu kelemahannya itu listrik pintar itu di mana si pelanggan itu harus memasukkan token itu secara manual, di mana itu memerlukan sebuah ketelitian saat memasukkan token itu tadi. Nah, kemudian masuk ke subbab yang ketiga, sehingga penomorannya itu 2.3, yaitu state of the art, yaitu membandingkan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang kita kerjakan. Dijelaskan terlebih dahulu apa sih fungsi dari penelitian sebelumnya itu sebagai analisa dan memperkaya pembahasan penelitian serta membedakannya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Kemudian juga penelitian sebelumnya itu diambil dari mana? Diambil dari misal paper IEE 2017, judulnya tentang apa? Itu juga harus dicantumkan tentang implementation of Wi-Fi based single phase smart meter for Internet of Things atau IoT. Itu dijelaskan. Kemudian tentang apa? Itu juga harus dijelaskan, disebutkan di sini. Ada beberapa penelitian yang ada atau penelitian sebelumnya yang mendukung penelitian yang akan kita lakukan ini tadi kita cantumkan di sini. Kemudian kita berikan tabel tentang apa? Perbandingan antara penelitian yang sebelumnya dengan penelitian yang nantinya kita lakukan. Jadi seperti ini. Penelitian tentang implementation of Wi-Fi based single phase smart meter for Internet of Things dilakukan di Thailand tahun 2017. Objek penelitiannya tentang apa? Tentang KWH meter, IoT. Nah, penelitian sebelumnya itu nantinya akan digunakan apa? Nah, hasil penelitian sebelumnya itu nantinya akan dijadikan sebagai sumber referensi dalam pembuatan alat yang terintegrasi dengan IoT seperti ini. Jadi dijelaskan penelitian sebelumnya itu nantinya akan dijadikan sebagai apa? Sebagai sumber referensi atau dijadikan sebagai apa gitu. Kemudian selesai dari perbandingan ini tadi itu dijelaskan apa sih yang menjadi nilai tambah dari penelitian yang kita lakukan gitu. Kemudian dalam penulisan bab 2 ini juga harus diperhatikan. Apa yang harus diperhatikan? Yaitu penulisannya. Misal di awal paragraf harus ditulis dengan huruf kapital. Kemudian di akhir kalimat harus dikasih tanda titik. Di akhir paragraf juga harus dikasih tanda titik. Kemudian jika ada istilah bahasa asing seperti Internet of Things, ini kan merupakan istilah bahasa Inggris kan ya, jadi harus ditulis secara miring. Kemudian juga harus diperhatikan kata depannya juga harus diperhatikan, penulisan ejaannya diusahakan benar gitu. Terus kemudian ini tadi sebelum tabel itu dikasih keterangan tabel ini itu tentang apa? Tabel berapa? Tabel pertama 1 titik tentang perbandingan dengan penelitian sebelumnya. Itu juga harus dijelaskan. Jadi pada bab 2 ini itu harus diperhatikan baik dari segi ejaan yang kita tuliskan itu harus jelas, harus baku, harus sesuai dengan KBBI. Kemudian penulisannya di awal paragraf juga harus benar. Diawali dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda titik. Jika ada istilah bahasa asing, ditulis dengan huruf miring. Sekian, wassalamualaikum.